Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Beliau mengatakan, mengucapkan salam itu hukumnya sunat, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Kalau mendapat dosa berarti masuk neraka. Kalau tidak salah tadi pendengaran saya, masih banyak yang belum jawab salamku. Berarti banyak-banyak yang masuk. Bukan saya yang bilang itu, tanya aja. Daripada masuk ke neraka gara-gara saya, lebih bagus kulangi salamku kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah wajah-wajah surga semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ke-9 Ramadan ini Allah masih berkenan menitipkan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh kita umat Islam begitu kita muliakan, sangat kita junjung tinggi, sebab di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan contoh. Terdapat beberapa kali Allah menyebut kebesaran Muhammad dalam kitab suci-Nya, menunjukkan kalau Allah sendiri sangat memuliakan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ke-9 Ramadan ini Forum Komunikasi Mubaligh dan Pengurus Masjid Kota Makassar mengangkat tema seragam terkait dengan hakikat waktu dalam Islam. Waktu ini kelihatannya sepele, tetapi kalau diabaikan maka sungguh begitu besar kerugian yang akan dirasakan oleh umat manusia. Sampai-sampai ada beberapa ayat dan surah dalam Al-Qur'anul Karim yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah atas nama waktu. Ada diawali dengan kata-kata wadduha, wasyamsi, wal qamar, dan ada ayat yang diawali Allah dengan mengatakan wal asri, demi masa. Semua ini ayat-ayat yang diawali dengan sumpah Allah atas nama waktu, dan semua ayat yang diawali oleh sumpah Allah dengan atas nama waktu itu semuanya menunjukkan bahwa manusia akan diperhadapkan antara dua pilihan, antara pilihan yang baik atau pilihan yang tidak baik, pilihan yang positif maupun yang negatif, pilihan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kalau seperti itu halnya bermakna waktu ini memang merupakan sesuatu yang sangat sakral untuk kita perhatikan. Jamaah tarawih dirahmati Allah, oleh karena itu ada beberapa poin-poin terkait dengan hal ini
sehingga kita ini mesti mampu manage waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah menyinggung al-waktu kas-sauf, waktu itu ibarat pedang yang kalau kita terlambat sedikit saja menghindar, maka kepala kita bisa terpotong. Itulah waktu. Maka dari itu cuma sekalian, kita harus belajar untuk senantiasa sanggup memanage waktu itu dengan baik. Oleh karena yang pertama, waktu itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena waktu itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini juga makan waktu ini. Nah, itu mas sekalian dirahmati Allah. Sampai di mana tadi, Bu? Waktu. Nah, oleh karena waktu ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama kita mengajak dan mengajarkan agar supaya kita harus menghargai nikmat Allah tersebut. Jadi rupa-rupanya nikmat itu bukan hanya berupa harta, bukan cuma kekayaan, tapi waktu juga termasuk nikmat. Kita bisa ingat Ramadan tahun lalu, saudara-saudara kita mungkin, tangga kita, keluarga kita mungkin masih bersama-sama dengan kita Ramadan tahun lalu. Tetapi sungguh Ramadan tahun ini kemungkinan di antara mereka sudah ada yang menghadap kepada Allah. Artinya apa? Bersyukurlah kita sekarang masih diberikan waktu Allah untuk berada pada bulan yang mulia ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, waktu itu adalah ujian dan pertanggungjawaban manusia. Nah, karena waktu itu merupakan ujian, maka seyogianya kita ini berhati-hati dalam ujian itu, karena kalau tidak lulus dari ujian, bahaya. Anak sekolah kalau tidak lulus ujian masih ada remedial. Tapi sekali waktu itu berlalu meninggalkan kita, maka waktu tersebut tidak akan kembali lagi. Waktu Isya hari ini berbeda dengan Isya yang kemarin, dan Isya yang besok berbeda dengan Isya hari ini. Tidak ada waktu remedial. Masih mending Allah berikan waktu kepada kita untuk bertaubat. Maka dari itu, mari kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kadang mengatakan, Ustaz, kenapa saya harus banyak istighfar, minta ampun? Perasaanku tidak pernah bersalah. Saya katakan, perasaan tajitu. Kalau ada orang merasa tidak pernah bersalah dalam satu hari satu malam, maka itu dosanya yang paling besar. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Asalkan terbuka mata kita lihat keluar rumah, kita tanggapi pakaiannya orang, itu sudah dosa. Nah, kita ini kadang-kadang habis waktu kita hanya mengomentari orang lain. Cara jalannya orang dikomentari, cara bicaranya orang dikomentari, padahal kalau diperhatikan derita 11-12 tonji. Tapi di Kubais tidak ada di tahu yang begitu. Nah, tapi kalau dia merasa tadi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya memelihara dan menjaga waktu itu. Lalu kemudian jamaah sekalian, waktu itu adalah merupakan satu pelaksanaan ibadah. Ibadah kita ini ada waktu yang utamanya ibadah yang bersifat mahdah. Ibadah mahdah itu seperti salat adalah merupakan kitaban mawquta, kewajiban berwaktu. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sebaiknya menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka pertanyaannya kemudian, betulkah salat yang kita kerjakan selama ini dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar tersebut? Jangan-jangan sementara salat berjamaah baru imam selesai bersalam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri,
Di kok misal pinta, oh selesai itu sana. Ini menyediakan waktu lagi. Seharusnya selesai sholat digunakan zikir, malah digunakan untuk komentari mukenanya orang lain. Digunakan untuk mengomentari pakaiannya orang. Ya, itu tidak perlu dan tidak penting sama sekali. Nah, jemaah tarawih ini yang seperti ini sederhana kelihatan, tetapi ketika ini kita tidak menyadari diri kita, maka dosa itu bisa menumpuk. Karena yang rata-rata yang membuat manusia masuk neraka memang disebabkan adalah dosa kecil. Jarang orang masuk neraka karena dosa besarnya. Karena dosa besar itu gampang disadari. Begitu sadar, gampang istighfar, astagfirullah, salah kepada. Tapi kalau dosa kecil susah kita sadari, maka mungkin sudah bertumpuk dan menumpuk dosa kecil itu dan sudah menjadi besar, dan kita belum sadar kalau kita telah melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, waktu ini seyogianya dipergunakan salah satunya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, kira-kira ini mulai bangun tidur tadi waktu mau makan sahur sampai tak sekarang selesai salat Isya dengan ceramah tarawih, kira-kira sudah berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perenungan. Yang jawab itu mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu juga merupakan ketetapan dan kedisiplinan. Oleh karena itu berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu seyogianya mengantar kita kepada sebuah kedisiplinan yang baik. Ya, jangan dibalik. Kelihatan ada orang kadang-kadang kalau sholat alhamdulillah sangat disiplin, tapi tidak sanggup dia aplikasikan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau sholat masih bisa disiplin alhamdulillah, tapi masalah pekerjaan kadang-kadang sengaja datang terlambat, pulang paling cepat. Salah sedikit yang cek log, pagi-pagi pergi cek log baru pulang, sore bising baru kembali di kantor cek log lagi. Tapi di sini tidak ada jitawah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap remeh. Ini ketetapan dan juga terkait dengan kedisiplinan. Ini begitu mahalnya waktu tersebut. Bahkan saking mahalnya itu waktu, sehingga kadang-kadang orang nanti menyadari waktu itu mahal ketika dia sudah wafat. Nanti meninggal baru sadar, ternyata apa yang saya ini sudah sia-siakan waktu saya. Bisa kita lihat, kita baca dalam sejarah pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena salah satu mukjizat Nabi Isa itu Bapak Ibu dapat menghidupkan orang mati. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa. Satu waktu ada umatnya Nabi Isa ini pengantin baru. Baru satu malam, besoknya meninggal istrinya. Ya, kira-kira bagaimana itu perasaan tak kalau satu malam besoknya meninggal istri tak? Ya, atau sebaliknya meninggal suaminya, nah baru satu malam sama-sama. Ya, sakitnya hati tak. Nah, karena dalam kepedihannya itu, dia akhirnya satu hari satu malam itu dia jaga itu pusara istrinya, dia tinggal di situ. Semua pengantar sudah pada pulang, dia masih tinggal di situ menangis. Ya. Begitu dia angkat kepalanya, dia lihatlah Nabi Isa alaihissalam lewat. Maka dia kejar, dipanggil, ya Rasulullah Isa alaihissalam, tolonglah aku. Apa kesulitanmu wahai fulan? Kok begitu perih saya lihat hatimu, begitu sakit hati dan perasaanmu? Dia katakan, betul ya Rasul, saya ini pengantin baru, gak kasihan. Baru kak satu malam sama-sama istriku meninggal. Sakit hati saya. Terus apa yang kau inginkan? Dia katakan, saya mohon kepadamu ya Rasul,
karena engkau punya mukjizat dapat menghidupkan orang mati, tolonglah minta kepada Allah agar hidupkan istri saya walaupun cuma sejenak, sebatas untuk melepas kerinduan. Asal sudah tolong ku janjang tasdiri kurang irani perasaanku. Maka Nabi Isa mengatakan, kalau begitu, bawalah saya tunjukkan kepada aku yang mana kuburan istrimu itu. Nah, karena orang pikirannya lagi kalut, salah tunjuk. Bukan kuburan istrinya tunjuk. Dia katakan, ini ya Rasul, kuburan istri saya. Nabi Isa mengatakan, kalau begitu duduklah bersila, saya ingin munajat sama Allah Subhanahu wa taala, tutup matamu. Nah, kemudian Nabi Isa duduk munajat, minta doa kepada Allah. Tidak lama kemudian muncullah di atas kuburan itu nenek-nenek yang sudah putih semua rambutnya, sudah keriput semua kulitnya. Apa kata Nabi Isa? Anak muda, ya, inikah istrimu yang kau sakit hati kepadanya, yang bikin kau sakit hati? Nah, nenek-nenek ini, kau masih anak muda kau, cari mau kau yang lain gantinya. Dia katakan, ya Rasul, mohon maaf, saya salah tunjuk, yang di sampingnya itu kuburan istriku. Nabi Isa mengatakan, oke, saya pahami perasaanmu bagaimana, tapi tunggu, saya mau tanya dulu nenek ini. Ditanyalah nenek itu, man anti, siapakah engkau? Orang ini menjawab, ya Rasul, ana ummati Musa kalilullah, saya ini umatnya Nabi Musa, Nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Allah. Sudah puluhan ribu tahun matinya, masih bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Nah, apa yang terjadi? Ditanyalah, apa yang kau saksikan dan kau rasakan di bawah, di alam barzah? Dia katakan, ya Rasul, seandainya saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai cucu-cucuku di dunia, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk menjaga waktunya dengan baik. Saya, kata beliau, sejak ditinggalkan pengantar dan kuburan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan lantaran waktu yang Allah berikan kepadaku senantiasa aku sia-siakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti itu halnya bermakna waktu itu memang merupakan satu perkara yang sangat sakral. Yang terakhir saya ingin katakan, Nabi mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu tanda akhir zaman ke depan, kata beliau, adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut berkah waktu itu, sehingga habis waktu kita terbuang percuma tanpa kita rasa. Perasaan selesai subuh kita hanya baring-baring cerita-cerita, tahu-tahu sudah zuhur. Selesai salat zuhur kita cuma menyapu-menyapu, duduk santai istirahat, sudah asar lagi. Begitu cepat waktu berlalu. Kata Nabi, itu tanda bahwa berkah waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya waktu sama sih, dari dulu sampai sekarang sama-sama 24 jam, satu hari satu malam. Tapi kenapa perasaan kita begitu cepat berlalu? Jawabannya, karena berkah waktu itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, biarkanlah Allah mencabut berkah waktunya, namun kita menjadi bahagian mukmin-mukminat yang dapat memanage waktu itu dengan baik. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita habis hanya main gadget saja tanpa ada makna dan manfaat yang kita dapat. Dan ini yang harus kita ajarkan pada generasi kita sekarang ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira poin-poin penting yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة